Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, atas segala limpahan karunia, rezeki dan anugerahnya kepada kita sekalian yang nikmat itu datang kepada kita terus menerus tiada henti-hentinya sampai saat ini, detik ini kita merasakan nikmat tersebut. Maka kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita bersyukur kepada Allah dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematianmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan, pertolongan dan kesabaran kepada kita untuk kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang hukum meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat. Dalil-dalil tentang hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, sebelumnya sudah disampaikan tentang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini diperdebatkan oleh para ulama. Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, jelas dia telah kafir. Ya, ada orang kok disuruh sholat, nggak ada kewajiban sholat. Buat apa sholat? Nggak perlu, nggak ada kewajiban sholat, nggak ada ajaran sholat, ya, maka dia telah kafir. Ya, meskipun mau dia mengatakan saya muslim, tapi dia mengingkari kewajiban, maka sepakat dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Yang menjadi perbedaan adalah dia muslim dan dia tetap meyakini akan adanya kewajiban sholat. Tapi secara zahir, nyata, realita, fakta, dia tidak mau sholat. Ya. Dia yakin sholat wajib, tapi dia nggak mau sholat. Gitu ya, Masya Allah. Ini aneh ini. Ya, ada orang kok kayak gini. Ya. Maka ada orang, kamu lapar? Iya saya lapar, tapi nggak mau makan. Loh, ini juga aneh nih. Kamu haus? Iya saya haus banget nih, tapi nggak mau minum. Loh, ya, secara fitrah orang ketika dia lapar, apa yang dilakukan? Makan. Secara fitrah ketika dia haus, kehausan, pasti dia akan mencari apa? Minum. Begitu juga orang yang ketika dia meyakini kewajiban sholat, dia tahu bahwa sholat itu wajib, maka otomatis dia tidak mungkin meninggalkan sholat. Ya. Tapi kalau dalam urusan dunia gitu, dia begitu semangatnya. Kalau lagi lapar, pengen cepet-cepet makan, bersegera untuk mendapatkan makanan. Kalau lagi haus, kehausan, apa yang dicari? Minum untuk menghilangkan dahaganya. Tapi ketika sholat, itu tadi, ya, kebanyakan orang menunda-nunda, bahkan tadi apa? Meninggalkan sholat. Maka di sini perbedaan para ulama, ya. Yang pertama apa kemarin? Ya, ada orang yang dia muslim, meyakini kewajiban sholat tapi tidak mau sholat.
Mungkin karena malas, mungkin karena yang lainnya. Pendapat yang pertama apa kemarin? Dia sudah keluar dari agama Islam. Ini menurut pendapat mayoritas jumhur ulama. Ulama nih, kebanyakan ulama mengatakan demikian. Yang kedua, pendapatnya apa? Kalau ada orang muslim, dia meyakini kewajiban sholat, tapi tidak mau sholat. Apa yang kedua? Dia tetap menjadi seorang muslim, tapi yang setiap hari apa? Bermaksiat dengan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu artinya apa? Buat apa kita setiap hari berbuat dosa, dosa besar lagi? Ya, sehari 5 kali, berarti 5 kali berbuat dosa besar ketika meninggalkan sholat. Loh, maka di sini ya orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak jelas statusnya itu nggak jelas. Kenapa? Karena diperdebatkan oleh para ulama, ya. Dan melihat dari dalil-dalil, kenapa orang-orang yang tidak sholat ancamannya sangat-sangat dahsyat di dunia dan akhirat. Ya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat sewaktu di dunia, ancamannya sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya, kelak pada hari kiamat. Yang pertama, ya, orang-orang yang mereka tidak sholat, mereka akan dikelompokkan bersama Fir'aun, bersama Namrud, bersama Qarun, Haman. Ini, ya. Ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Orang-orang yang sewaktu di dunia mereka tidak sholat, ya. Maka apa? Kelak mereka ketika dibangkitkan pada hari kiamat, mereka dikumpulkan menjadi golongannya siapa? Fir'aun. Menjadi golongannya siapa? Namrud. Menjadi golongannya siapa? Qarun, Haman. Ya. Dan mereka Abu Jahal yang mereka tidak mau sujud kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka sama-sama sewaktu di dunia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya disamakan. Dulu orang-orang yang nggak sholat, ini, ya, ke Fir'aun sana, kumpul sana, ke Namrud, ke Haman. Ya. Loh kenapa? Karena mereka sama-sama tidak mau sujud kepada Allah. Apakah Fir'aun mau sujud kepada Allah? Oh tidak. Bahkan Fir'aun mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Lu buru-buru Fir'aun suruh sujud. Malah apa? Fir'aun menyatakan aku Tuhan yang paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Kesombongan ini. Ya. Gitu. Namrud juga sama demikian, sombong, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun. Loh, harusnya ketika diberikan kekayaan, kenikmatan, semakin taat, semakin bertakwa, gitu ya, karena sudah tidak ada pikiran beban dunia, tinggal fokus ibadah, gitu ya. Ternyata apa? Harta melenakannya. Sehingga apa? Gara-gara mencari harta, pekerjaan, perdagangan, dan seterusnya, tidak mau sholat. Maka apa? Dikelompokkan besok nih, sama-sama nggak mau sujud kepada Allah di dunia. Itu ya. Haman yang punya jabatan, menteri, ya. Dulunya menterinya Fir'aun itu Haman, ya, yang jadi raja kayak Fir'aun, Namrud, gara-gara pekerjaannya, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, rela meninggalkan sholat, maka dikelompokkan, loh sana, sama-sama tuh. Saya berikan jabatan kepada Fir'aun, Fir'aun mau sujud kepada saya, kata Allah, gitu ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Allah mengatakan, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari ketika
disingkapkan betis manusia kelak pada hari kiamat. Ini ungkapan menunjukkan bahwasanya kelak pada hari kiamat adalah hari begitu sangat mengerikan, menyeramkan. Makanya sampai ibaratnya orang saking takutnya itu apa? Ngincing pakaiannya, celananya. Karena untuk apa? Siap-siap lari. Gitu ya. Siap-siap menyelamatkan diri. Gitu ya. Menggulung celananya yang perempuan, ya, menarik gaunnya, roknya sampai kelihatan betisnya dengan supaya tujuannya apa? Untuk bisa menyelamatkan diri lari. Ini ungkapan menunjukkan bahwasanya kelak pada hari kiamat ketika dibangkitkan ini menunjukkan naudzubillah, masyaallah, kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah kelak pada hari kiamat, ya, diperintahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang ketika di hari kiamat, besok ketika dibangkitkan disuruh sujud. Ya. Maka ada sebagian orang yang tidak bisa sujud. Kalau orang yang punya iman, ya, yang sewaktu di dunia mereka terbiasa rutin istiqomah menunaikan sholat 5 waktu, kewajiban sholat, maka kelak pada hari kiamat bisa sujud karena sudah terbiasa sujud. Maka ada orang-orang yang dia muslim, ya, dia muslim sewaktu di dunia tapi tidak sholat, maka ketika besok kelak pada hari kiamat dibangkitkan disuruh sujud, mereka mau sujud tapi tulang-tulang mereka langsung tegak kembali. Mereka berusaha sujud, langsung tulangnya bergerak dengan posisi berdiri. Artinya apa? Mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain, orang-orang yang beriman yang sewaktu di dunia mereka istiqomah sholat, mereka langsung sujud dengan penuh kelembutan, dengan mudah, dengan gampang. Kenapa? Lah karena mereka biasa sujud kepada Allah sewaktu di dunia. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah sewaktu di dunia, maka kelak di akhirat sujudnya susah. Nggak bisa sujud. Orang sudah mau gerak gitu ya, gerak mau sujud, tiba-tiba berdiri lagi. Diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sewaktu di dunia mereka nggak terbiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi. Allah Subhanahu wa taala menyingkap, ya, betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Maka orang yang beriman laki-laki dan perempuan kelak pada hari kiamat mereka sujud kepada Allah. Kenapa? Karena mereka beriman. Sewaktu di dunia mereka sholat, menjalankan sholat 5 waktu, istiqomah. Maka ketika Allah menyingkap betisnya, seketika mereka sujud kepada Allah. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Maka tersisa orang-orang yang sujud sewaktu di dunia riya'an wa sum'ah, karena mereka pamer dan sum'ah, ingin mendapatkan pujian. Loh, kalau orang-orang yang sholatnya ikhlas karena Allah, betul-betul iman kepada Allah sebagai perwujudan iman, maka dia murni langsung refleks sujud kepada Allah karena takut kepada Allah, sujud. Tapi bagi mereka orang-orang yang sewaktu di dunia mereka riya, coba. Orang sholat nih, orang sholat pamer. Orang sholat niatnya karena ingin mendapatkan pujian. Fayadhab, kemudian dia pergi liyasjud untuk sujud kepada Allah.
fayaudu dhuhruhu tabaqan wahidan. Maka punggungnya ketika dia sudah mau sujud, tiba-tiba punggungnya kembali menjadi seperti semula ketika berdiri. Tabaqan wahidan. Maka punggungnya tiba-tiba kembali berdiri. Padahal dia sudah mau menunduk, mau sujud, sudah mau turun. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberdirikan kembali oleh Allah. Artinya apa? Orang-orang yang sholat karena pamer, karena sum'ah, ingin mendapatkan pujian, diharamkan untuk sujud kepada Allah kelak pada hari kiamat. Apalagi orang yang tidak sholat. Coba bayangkan. Lah ini orang yang sholat. Dia sholat waktu di dunia, tapi karena pamer, ya, karena ingin unjuk diri, saya orang soleh, ya. Ada orang sholat niatnya karena ingin dipuji, ya, mendapatkan popularitas, mendapatkan hati di seseorang misalkan, ya, diharamkan sujud kelak pada hari kiamat. Ini orang yang sholat dengan niatan yang salah, apalagi orang yang sama sekali tidak pernah sholat, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat lebih mengerikan. Maka di sini ya, orang-orang yang sewaktu di dunia istiqomah salat, maka kelak pada hari kiamat mereka mudah sekali untuk sujud kepada Allah. Mewujudkan rasa takutnya kepada Allah. Karena sewaktu di dunia dia takut kepada Allah dengan apa? Dan di akhirat maka dia pun sama tetap takut kepada Allah dengan sujud kepada Allah Subhanahu. Sedangkan orang-orang yang sewaktu di dunia mereka tidak sholat, berarti menunjukkan apa? Mereka tidak takut kepada Allah. Loh, kemudian ketika di akhirat, kejadian yang sangat mengerikan, hari yang sangat mengerikan, mereka mau sujud minta ampun. Loh, kemudian apa? Ya diharamkan oleh Allah. Nah, karena sewaktu di dunia mereka tidak terbiasa sholat, maka Allah haramkan badan mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau beranjak sujud, maka tiba-tiba punggungnya lurus seketika. Nggak bisa sujud, menjadi kaku. Tidak bisa Ini bentuk hukuman yang sangat berat. Ya, sewaktu di dunia mereka tidak bisa sujud, maka di akhirat pun mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kelak pada hari kiamat mereka tertunduk, di bawah pandangan mereka diliputi dengan kehinaan. Tuh, ya. Yang lainnya pada sujud, dia mau sujud nggak bisa-bisa, kaku punggungnya tidak bisa sujud. Ya. Akhirnya apa? Dia hanya menundukkan pandangan. Gitu ya. Merasa apa? Dirinya dihinakan oleh Allah Subhanahu. Di saat orang-orang beriman mereka sujud kepada Allah karena takutnya. Lah ini mau sujud nggak bisa, punggungnya kaku. Diberdirikan oleh Allah. Mau sujud, berdiri lagi. Mau sujud, berdiri lagi. Maka dia menundukkan pandangannya ke bawah. Dia tahu bahwasanya apa? Dirinya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, dan padahal mereka sungguh telah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dunia, sewaktu di dunia untuk bersujud kepada Allah, wahum salimun, padahal mereka dalam keadaan selamat dan sehat. Loh, ini hukuman dari Allah. Ya. Dan dikelompokkan bersama siapa? Namrud, Fir'aun, Qarun, Haman, dan semua orang-orang yang mereka sewaktu di dunia begitu ingkar kepada Allah dan tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita istiqomah, ya, sholat itu harga mati. Tidak ada tawar menawar, tidak ada basa-basi. Mau sakit sehat, mau lapang sempit, mau kaya miskin, ya, mau apa saja, selama kita masih sadar, sekalipun sakit, maka kita tetap wajib sholat. Sholat itu harga mati. Karena hukumannya sangat berat. Diharamkan sujud kelak pada hari kiamat. Sebagaimana mereka di waktu dunia, mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.